Anda kembali bersama kami di Newsline dan kita masuk ke segmen pembahasan terkait dengan trending topik. Ada dua trending topik Eva yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penurunan APK karena sudah masuk ke Minggu Tenang dan juga banjir Demak. Mungkin kita akan bahas yang pertama dulu ya Eva ya. Yang pertama dulu ya soal alat laga kampanye atau APK pemilu. Karena hari ini sudah masuk masa tenang ya Jason dan juga pemirsa setelah 75 hari masa kampanye. Dari tanggal 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024 itu masa kampanye ya. Kemudian masuk ke masa tenang yakni tanggal 11 sampai tanggal 13 Februari sebelum nanti menggunakan hak pilih ya, tanggal 14 Februari. Betul, tapi kalau kita berbicara soal hak pilih di luar negeri ini sudah banyak ya, sudah melaksanakan kewajiban dan hak mereka untuk bisa memilih pemimpin negeri. Nah kalau kita balik lagi nih ke alat peraga kampanye yang sudah diturunkan, kita melihat bahwa sejumlah daerah ini sudah menurunkan APK di sejumlah jalan, misalnya di jalan-jalan arteri, jalan protokol, kemudian di flyover, jembatan, fasilitas umum, itu sudah dilakukan karena menurut peraturan dari PKPU sendiri harus jam 00.00 alias tanggal 11 jam 00.00 ini APK seharusnya sudah bersih. Sudah bersih harusnya. Tapi tadi nggak tahu deh, apakah mungkin teman-teman di Facebook dan juga TikTok masih ngeliat nggak tuh ada APK yang masih terpajang di sejumlah jalan ya? Mungkin boleh disampaikan juga ya, saat ini di live sebetulnya juga Bawaslu sudah menghimbau meminta peserta pemilu untuk menurunkan APK secara mandiri, Jason. Betul. Kenapa diminta menurunkan secara mandiri? Karena disampaikan oleh anggota Bawaslu Loli Suhenti menghimbau para peserta pemilu 2024 untuk dapat menurunkan APK secara mandiri. Diharapkan dengan mandiri itu bisa lebih berhati-hati begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya APK-nya mau digunakan lagi itu bisa. Karena kalau misalnya pelepasan APK dilakukan oleh pihak terkait misalnya Satpol PP atau Bawaslu, tidak ada jaminan nih APK-nya dalam kondisi baik. Karena kan banyak sekali ya yang harus diturunkan. Ada ribuan begitu ya, dan ini kan harus menyisir bahkan sampai ke ganggang gitu ya Eva ya. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah mungkin banyak yang bertanya kenapa sih di masa tenang ini kok APK atau baliho-baliho itu harus diturunkan. Karena memang sudah ada di undang-undang dan juga di peraturan PKPU bahwa masa tenang itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mempromosikan atau merugikan atau kemudian membanggakan kontestan yang ada di dalam kompetisi pemilu atau kontestasi pemilu. Jadi memang harus semuanya ini dibersihkan begitu. Dan kalau kita lihat ini bahkan sampai dengan bendera-bendera partai itu juga termasuk. Jadi itu juga harus kemudian di take out atau dibersihkan diturunkan. Betul. Nah, tadi soal aturan, betul ada aturannya. Jason dan juga pemirsa, peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 mengenai kampanye pemilihan umum masa tenang kampanye pemilu 2024 dimulai 3 hari sebelum pemungutan suara. Jadi selama masa tenang media juga nih, kita juga media sosial, media cetak, media daring dan semua media massa begitu ya, lembaga penyiaran juga diwajibkan untuk tidak menyiarkan berita, iklan, rekam jejak atau bentuk lainnya yang dapat diinterpretasikan sebagai upaya mempengaruhi hasil pemilu yang bisa menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Betul sekali Eva, dan memang dalam waktu 3 hari ini kita masyarakat diajak untuk sama-sama tenang dulu, berpikir dulu untuk bisa memantapkan pilihan sampai dengan nantinya kita bisa nyoblos dengan mantap di tanggal 14 di TPS yang sudah ada. Nah pertanyaannya apakah Anda sudah mengecek DPT mana, Anda terdaftar di TPS mana. Nah itu kemudian harus di cross check lagi, dan ini masih mumpung ada 3 hari jadi Anda benar-benar bisa memikirkan. Apalagi kemarin ini sudah kampanye akbar dari 3 paslon itu kan sudah selesai kampanye dilakukan pamungkas terakhir ya kemarin. Betul sekali, dan banyak sekali visi misi dan juga kemudian gebrakan-gebrakan program yang sudah mereka sampaikan dan mereka suarakan. Ya yang menurut Anda yang paling sreg dengan hati Anda yang bisa memimpin 5 tahun ke depan itu yang mungkin harus Anda pilih. Itu dia kata kuncinya adalah gunakan dengan hati untuk menentukan pilihan 14 Februari 2024. Jangan sampai golput ya. Jangan sampai golput, sayang dong. Satu suara itu menentukan 5 tahun ke depan. Nah, iya, betul. Eva, kita juga akan melihat bagaimana dengan komentar-komentar warganet yang ada di sosial media. Ini kita bacakan yang pertama dari @noireskian. Akhirnya bisa nggak sih pemilu tanpa APK? Katanya, merasa terganggu nih dengan ada APK berarti ya. Mungkin juga mengganggu pemandangan kalau misalnya penataannya tidak sesuai begitu ya. Kemudian juga ada juga nih yang memasang APK di pohon. Itu kan nggak boleh tuh sebenarnya. Nggak boleh, itu melanggar ya. Jadi ini harus jadi perhatian juga. Semoga nanti di pemilu mendatang lebih tegas lagi aturannya, kemudian juga bisa ada sanksi ya kalau yang melanggar seperti itu. Yang nakal-nakal naruh-naruh di pohon karena itu merusak lingkungan ya. Kemudian juga ada @coffee_ta, peserta pemilu tertibkan APK secara mandiri manakala tidak ada pergerakan, maka pengawas pemilu akan koordinasi dengan KPU, Satpol PP dan kepolisian wilayah masing-masing katanya. Betul. Kemudian juga ada dari @DJ T_Wordnut ya. Peserta pemilu tertibkan APK secara mandiri. Nah ini seperti himbauan juga dari Bawaslu ya. Jadi kan masang sendiri
diberesin sendiri dong. Iya, yang kayak tadi Eva sudah bilang ya. Berikutnya juga ada Beli the Every sekian. Semoga hari ini semua Satpol PP se-Indonesia diberikan kesehatan dan kekuatan. Amin. Sehingga semua baliho-baliho APK pemilu-pemilu ini bersih semua. Ya kita harus bersihkan lagi jalanan-jalanan kita supaya estetikanya bagus gitu ya. Betul, semangat bertugas ya, selamat bertugas untuk Satpol PP dan juga Bawaslu yang membersihkan APK di masa tenang ini ya. Betul. Berikutnya dari @mus_th APK Pemilu 2024 yang belum dicopotin ya maksudnya, menunjukkan jati dirinya. Nah, jadi harus tertib aturannya, sudah ada masa tenang, maka juga harus memberikan ketenangan juga ya untuk calon pemilih nanti pada 14 Februari. Betul. Nah, tapi berbicara soal ketenangan, nampaknya saudara-saudara kita ini yang ada di Demak kayaknya belum tenang sepenuhnya, Eva, karena kita harus bergeser lagi ke trending topik berikutnya soal banjir yang ada di Demak. Kalau tadi mungkin pemirsa sudah ikuti, ada laporan langsung dari kontributor kami di Demak menyatakan bahwa sampai dengan saat ini jumlah pengungsinya itu terus bertambah dan tadi update terakhirnya sampai dengan 28.000 ya. Yang terdampak kemudian mengungsi di 28 titik yang tersebar di Demak dan juga Kudus karena berdekatan ya wilayah ini. Betul. Ini juga tadi menjadi perhatian karena laporan dari kontributor Metro TV. Tadi ada Mas Budi ya, Budi Hutomo, menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan beberapa keperluan tadi ya di live report ya, Jason. Betul, seperti misalnya pakaian anak-anak, kemudian kebutuhan susu untuk anak-anak sampai dengan pakaian selimut untuk orang dewasa itu juga menjadi kebutuhan. Tapi sebenarnya ini banjir ini kan memang bisa dikatakan cukup besar dan sangat meluas kalau kita lihat di gambar saja banyak masyarakat yang terdampak itu mulai dari anak-anak, lansia dan bahkan mereka sangat membutuhkan bantuan. Dan kalau kita berbicara banjirnya sendiri ini cukup tinggi Eva, ketinggiannya itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Bahkan ada yang 2 meter ya? Bahkan sampai ada yang 2 meter. Jadi membuat aktivitas di sana yang sebagian besar masyarakatnya petani ini lumpuh aktivitasnya. Termasuk juga jalur pantura nih, Jason, itu kan ya. jalur yang utama ya untuk transportasi, kemudian pergerakan logistik ya, ini juga tentunya akan mengganggu. Dan tadi Jason juga sampaikan bahwa banyak yang terdampak, kalau saya baca ini ada 30 desa yang terdampak di wilayah Kecamatan Gajah dan juga Karanganyar, di Demak yang terendam banjir. Ya. Aduh, ini banyak juga ya Jason. Tentu ini harus juga menjadi perhatian dari pemerintah setempat. Yes. Untuk ada penanganan yang cepat, reaksi cepat tanggap ya, Jason, kan diperlukan. Ini berbicara soal reaksi cepat tanggap, tadi kita juga tahu informasinya sudah ada pompa-pompa portable begitu ya yang disiagakan dan juga digunakan untuk bisa mengurangi debit air yang mengakibatkan banjir di sana. Tapi kemudian kan kalau kita lihat akar masalahnya, banjir Demak ini kan disebabkan oleh tanggul Sungai Wulan di perbatasan Kabupaten Demak dan Kudus ini yang jebol. Sehingga ini berdampak terhadap 71.000 warga karena rumah mereka ini harus terendam. Apalagi kondisi saat ini nih Eva, kondisi cuaca kan saat ini sedang musim hujan. Tidak usah di Demak, di Jakarta saja misalnya. Kita lihat misalnya pagi itu bisa cerah sekali, tiba-tiba nanti siang bisa hujan deras atau sorenya bisa hujan deras. Begitu pula dengan yang ada di Demak, kondisi di sana kan juga sering hujan. Takutnya kalau misalnya ini penanganannya tidak masif, tidak segera mungkin, tanggulnya tidak segera diperbaiki, kalau musim hujan terus ini justru malah menambah debit airnya semakin banyak dan banjir tidak terselesaikan. Iya, berarti kata kuncinya adalah tadi soal penanganan dan juga antisipasi ya. Kalau soal tanggul berarti tanggulnya harus disiapkan dulu, jangan sampai ada jebol begitu ya, maka tanggulnya harus dikuatkan dulu nih Jason, supaya kalau misalnya musim hujan tidak mudah jebol. Itu menjadi perhatian juga ya. Kemudian nanti penanganannya juga harus semakin cepat karena pengungsi juga semakin bertambah. 28.000 pengungsi ini bukan angka yang kecil, tersebar di 28 titik di wilayah Demak dan juga Kudus. Harus menjadi perhatian tadi apa yang diperlukan oleh para pengungsi. Semoga didengar oleh pihak langsung terkait ya. disalurkan bantuannya ya. Dan Eva juga benar tadi bahwa ini kan tersebar 28.000 ini di berbagai wilayah, tepatnya ada di 35 desa di 7 kecamatan. Bukan 30 tapi 35 desa ya. 35 desa. Dan bahkan yang paling parah ini kalau saya bacakan daftarnya ada di Kecamatan Karanganyar, Demak dengan ketinggian banjir nyaris mencapai atap rumah warga. Jadi bisa dikatakan rumah di sana itu sudah terendam begitu di bagian atapnya. Jadi memang kondisinya sangat memprihatinkan dan kondisi ini sudah berlangsung kurang lebih selama 4 hari belakangan ini yang akhirnya membuat perhatian masyarakat menuju ke sana ya. Kita akan juga simak sejumlah komentar dari warganet ya. Kita akan bacakan dari Payus, banjir Demak Kudus parah banget, emang tinggi banget. Betul tadi Jason sampaikan bahkan ada yang setinggi atap ya. rumah. Betul, ada juga dari @doyong sekian, bantu up berita banjir Demak Kudus Purwodadi. Dari tadi lihat postingan tentang banjir Demak, sepi banget katanya. #PrayForDemak. Pray for Demak. Berikutnya dari @Blue Safir gue.
bingung besok kerja balik ke Semarangnya, gimana dari Kudus ketutup banjir Demak. Nah ini tadi soal akses jalan ya juga terdampak juga ya, Pak ya? juga. Kita simak lagi. Ada Ya, ini dari @ungshela, ini termasuk banjir terparah dan terbesar selama 50 tahun terakhir di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Ketinggian air sekitar kurang lebih 2 meteran dan merendam beberapa kecamatan. Hari ini sudah 4 hari terendam banjir katanya. Kita turut prihatin. Berikutnya dari @bambangisme. Semoga banjir Demak, Purwodadi, Kudus ini bisa segera terkendali. Pray for Demak. Kita juga sampaikan doa. Kita pray for Demak, semoga banjir segera surut, ada penanganan segera, dapur umum bisa dibangun begitu ya. Merata di seluruh wilayah yang membutuhkan saat ini bantuan secepat-cepatnya keluarga yang terdampak. Itu bantuan untuk mereka, tapi juga yang kemudian permasalahan utamanya untuk langkah penanganan sendiri, PUPR ini juga sudah dikabarkan akan segera mengambil langkah untuk bisa memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak. Nanti setelah tanggul diperbaiki dan menutup, nantinya air yang menggenang pemukiman dan persawahan akan dipompa dan dikembalikan ke Sungai Wulan, sehingga bisa diharapkan mengurangi debit air yang menyebabkan banjir yang ada di sana. Baik, jadi antisipasi, penanganan kita nantikan, kita doakan yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak di Demak. Semoga sabar dan tabah ya, kita doakan juga banjirnya segera surut dan di Demak, terselesaikan. Betul, dan informasi berikutnya masih akan kami hadirkan pemirsa usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.